semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Nurin di video pembelajaran tema. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengisi presensi hari ini? Jangan lupa ya untuk mengisi presensi hari ini di Google Classroom. Good job! Nah, tadi kita juga sudah berdoa bersama ya, yang dipimpin oleh KM kita hari ini. Terima kasih ya sudah menjadi KM hari ini. Nah, anak-anak, kita harus tetap semangat dalam pembelajaran daring. Supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Siap? Ibu akan contohkan terlebih dahulu kepada kalian ya. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya, bisa? Ayo kita coba bersama. Tepuk semangat. 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 Good job anak-anak. Kita harus tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya masih daring. Kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 4M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Siap? Siap ya, untuk kesehatan kita bersama juga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi pola lantai dalam suatu tarian. Kita juga akan menemukan sebuah informasi dalam teks. Dan kita juga akan mengidentifikasi pengaruh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya untuk pembelajaran hari ini? Jika siap, coba diangkat dulu jempolnya. Good job anak-anak, kita harus siap dan juga harus semangat dalam belajar ya. Nah, jika kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini, mari belajar bersama. Anak-anak, salah satu contoh keragaman budaya di Indonesia itu adalah tarian. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali beragam tarian daerah. Masih ingatkah kamu contoh dari tari daerah yang berasal dari Jawa Barat? Ya, contohnya itu adalah tari merak dan juga tari jaipong. Ibu mau bertanya kembali, pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan tari merak atau tari jaipong? Pasti pernah ya semuanya. Nah, jika kalian belum pernah melihat pertunjukan tari merak atau tari jaipong, kalian bisa lihat di YouTube. Di sana banyak sekali ya pertunjukan tari merak dan juga tari jaipong. Setiap tarian daerah pasti memiliki gerakan yang berbeda-beda. Coba kita perhatikan pada saat pertunjukan tari jaipong, seorang penarinya itu pasti memperagakan tari dengan sangat indah ya anak-anak. Lalu selain itu juga saat memperagakan gerak tarinya, penari tersebut kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, dan juga kadang penarinya membentuk sebuah lingkaran. Dalam tarian daerah terdapat gerakan berpindah tempat. Nah, gerakan berpindah tempat ini membentuk sebuah garis. Garis yang dilewati oleh penari pada saat memperagakan gerak tari itu dinamakan dengan pola lantai. Jadi, pola lantai itu adalah garis yang dilewati oleh penari pada saat memperagakan gerak tari. Nah, itu yang dinamakan dengan pola lantai anak-anak. Pada umumnya, pola lantai itu berupa garis lurus dan juga garis lengkung. Pola garis lurus itu dapat dikembangkan menjadi beberapa pola. Contohnya ada horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, dan juga segi 5. Lalu bentuk dari garis lengkung itu bisa dikembangkan dengan beberapa pola. Contohnya itu ada lingkaran, angka 8, lalu garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Supaya kalian lebih memahami mengenai pola lantai dalam tari, coba dibuka buku temanya halaman 58. Ayo semua dibuka dulu buku temanya ya, halaman 58. Siap? Siap. Kita lihat gambar yang pertama ya. Sudah siap? Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah pola lantai yang dilalui oleh penari. Ini adalah penari dan ini adalah arah hadapnya. Penari ini akan bergerak melalui garis lurus ke depan. Jadi penari ini awalnya di sini.
di atas. Lalu dia bergerak melalui garis lurus ke depan untuk sampai kepada titik yang ini. Ini dinamakan dengan pola lantai yang pertama, yaitu penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Good job. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini adalah pola lantai yang kedua. Penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, ini penarinya, dia bergerak melalui garis diagonal untuk sampai ke titik atau posisi yang dia inginkan. Jadi, pola yang kedua ini, penari bergerak melalui garis diagonal untuk sampai pada titik ini. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini adalah penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, ini adalah garis horizontal untuk sampai ke titik atau posisi yang dia inginkan. Jadi penarinya ini bergerak melalui garis horizontal kepada sisi yang dia inginkan. Ini adalah pola lantai yang ketiga. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, penari bergerak melalui garis diagonal. Sama ya seperti yang tadi, namun diagonal sekarang itu bentuknya ke atas. Kalau yang tadi ke bawah, sekarang garis diagonalnya ke atas. Dari sini penari ingin bergerak melalui garis diagonal untuk sampai ke titik yang ini. Ini dinamakan dengan penari bergerak melalui garis diagonal. Seperti itu. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Sama juga ya seperti yang tadi. Kalau yang tadi penarinya dari atas ke titik tengah, sekarang dari titik tengah sampai ke titik bawah. Nah, penari ini bergerak melalui garis lurus ke depan ya anak-anak. Kita lihat gambar yang terakhir. Nah, ini adalah gambar yang terakhir, sedikit berbeda dengan gambar-gambar yang tadi. Ini penarinya bergerak melalui garis lingkaran. Jadi awalnya penari di sini. Dia bergerak melalui garis lingkaran untuk sampai pada titik ini. Nah, ini dinamakan penari bergerak melalui garis lingkaran. Seperti itu. Nah, adapun pola lantai yang dibuat dengan cara formasi. Kalau formasi itu berarti lebih dari satu orang ya anak-anak. Nah, ibu memiliki contohnya. Ini adalah pola lantai formasi. Ada 5 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, formasi penari ini membentuk pola lantai diagonal. Jadi, formasi penari ini membentuk pola lantai diagonal ya anak-anak. Mulai dari orang yang E sampai orang yang A ini dinamakan pola lantai diagonal. Kalau ada bentuk seperti ini berarti dinamakan pola lantai diagonal. Seperti itu ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, terlihat anak-anak? Di sini ada 5 orang, ada A, B, C, D, dan E. Nah, formasi penari ini membentuk pola lantai segi 5. Kalian bisa lihat? Nah, ini membentuk pola lantai segi 5. Bisa terlihat ya? Bahwa formasi penari ini adalah membentuk pola lantai segi 5. Kita lihat formasi yang lainnya. Nah, formasi penari ini membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Di sini ada 5 orang, A, B, C, D, dan E. Mereka membentuk formasi garis lurus ke depan. Nah, ini dinamakan dengan formasi penari membentuk garis lurus ke depan. Jadi pola lantainya itu garis lurus ke depan. Sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kalau yang ini dinamakan dengan formasi zigzag anak-anak. Jadi, penarinya itu membentuk pola lantai zigzag. Di sini ada A, B, C, D, E. Mereka membentuk zigzag seperti huruf Z. Nah, ini dinamakan dengan pola lantai zigzag. Seperti itu. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini dinamakan dengan pola lantai lingkaran. Awalnya penari A ada di sini, penari B, penari C, penari D, dan penari E. Mereka membentuk sebuah lingkaran. Kalaupun mereka pindah posisi,
mereka akan sama, tetap membentuk lingkaran karena pola lantai ini dinamakan pola lantai lingkaran. Nah, sekarang kita lihat gambar yang terakhir. Nah, ini adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Ada 5 orang, A, B, C, D, dan E. Sama ya, ini membentuk pola lantai diagonal. Bentuknya seperti ini anak-anak. Wah, good job anak-anak. Kalian sudah mengetahui pola lantai yang dilalui oleh penari dan juga pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Ada pembedanya ya. Kalau tadi gambar yang ini dinamakan dengan formasi penari karena ada 5 orang yang menarikannya. Tapi kalau yang ini, nah ini hanya 1 orang. Kalau yang ini formasi penari, kalau yang ini adalah penari 1 orang. Seperti itu ya. Kamu hebat, sudah bisa mengetahui dan mengidentifikasi pola lantai dalam tari. Good job! Nah, sekarang dibuka buku paket temanya halaman 59. Di sini ada 2 buah tarian. Ini dinamakan dengan tari legong dan yang ini dinamakan dengan tari saman. Coba kita perhatikan bersama. Di halaman 59 itu terdapat tari legong. Nah, penari legong itu kita perhatikan membawa kipas ya anak-anak. Nah, kipas itu digunakan sebagai gerak tari dalam tarian legong. Namun, kipas juga dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita merasa kepanasan. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang menggunakan kipas dan juga pendingin ruangan di dalam rumahnya. Nah, kipas dan pendingin ruangan itu merupakan salah satu contoh dari barang elektronik. Nah, Ibu mau bertanya, coba sebutkan barang elektronik yang ada di rumah kalian. Ayo, apa saja? Ya, pasti banyak sekali ya anak-anak, mulai dari kulkas, televisi, mesin cuci, rice cooker, blender, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik. Nah, waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai energi listrik. Masih ingatkah kalian energi listrik itu apa? Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Nah, energi listrik juga dapat diubah menjadi energi lain. Supaya kamu lebih mengetahui bagaimana penggunaan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari, simak penjelasan berikut ya. Contoh pertama, energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas terjadi pada setrika. Coba perhatikan contoh berikut. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen tersebut akan menjadi panas. Nah, energi listrik tersebut berubah menjadi energi panas. Setrika yang sudah panas dapat dimanfaatkan untuk merapikan pakaian yang kusut. Ini adalah salah satu contoh energi listrik menjadi energi panas. Contoh kedua yaitu energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya terjadi pada lampu. Coba perhatikan contoh berikut. Jika saklar lampu ditekan, energi listrik yang masuk ke dalam lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Coba kita coba ya. Kita tekan. Nah, lampunya menyala. Itu adalah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik diubah menjadi energi gerak terjadi pada kipas angin. Coba perhatikan contoh berikut. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan menyala dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Setelah kipas angin bergerak, akan menghasilkan angin yang dapat membuat ruangan sejuk. Nah, jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi gerak. Contoh keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi terjadi pada radio. Coba perhatikan contoh berikut.
Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Radio yang menghasilkan suara menjadi media hiburan dan informasi. Kita besarkan suaranya ya, anak-anak. Nah, ini adalah speakernya. Bersama dengan kesulitan. Nah, itu semua adalah contoh dari penggunaan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Waktu kemarin kan kita sudah membaca teks mengenai daya kuping panjang keunikan dari Kalimantan. Nah, di dalam teks tersebut saat membacanya kalian pasti mencermati setiap kata demi kata, betul atau tidak? Betul ya. Nah, dengan demikian, kamu akan menemukan informasi yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, Ibu akan memberitahu bahwa terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan pada saat kalian membaca sebuah teks. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama. Jadi, dibaca keseluruhan dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Lalu yang kedua, yaitu merumuskan pertanyaan dengan menggunakan 5W plus 1H, yaitu what, when, who, where, why, and how. Atau bisa juga dengan menuliskan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Good job. Lalu yang ketiga, kita harus menemukan jawaban dari pertanyaan yang telah kita rumuskan. Tadi kan kita sudah menuliskan pertanyaannya itu misalnya dengan menggunakan 5W1H. Nah, berarti kita harus menuliskan jawaban atas pertanyaan yang telah kita buat. Seperti itu anak-anak, hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan menemukan informasi di dalam sebuah teks. Siap anak-anak, hari ini kamu telah mempelajari banyak hal. Tadi kita sudah mengidentifikasi pola lantai dalam suatu tarian. Kita juga tadi sudah menemukan informasi dalam teks. Dan kita juga sudah mengidentifikasi penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Good job, kita tepuk salut bersama-sama yuk. Tepuk salut, jeje jempol, jeje jempol. Salut. Good job anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa kalian harus tetap membantu orang tua dalam membereskan pekerjaan rumah. Lalu kalian juga harus bersikap sopan dan santun terhadap orang yang lebih dewasa. Dan kalian juga harus tersenyum supaya kalian lebih semangat dalam menjalani hari-hari. Good job anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.